Oke, kita mulai ya. Ada problem dengan kameranya Ustadz, sehingga di sini kameranya Ustadz pakai rekam secara manual, sehingga ada masalah. Kita mulai ya. Silakan dinyalakan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika secara PJJ. Ya, kita lanjutkan materi kita. Terkait tugas ini masih kita tarik ulur ya sebelumnya ya. Tarik ulur gimana? Ini Anda semua ini kalau misalkan kemarin Salis ada ya Salis janji mau telepon Jumat, Ustadz tunggu nggak ada telepon masuk ya. Nah, artinya ini juga pembelajaran buat kita, sehingga ketika kita membuat janji ya sebisa mungkin dikondisikan supaya bisa ditepati ya. Nah, itu nanti menjadi karakter kita nanti ya. Oke, namun ada beberapa sudah yang mengirimkan jawaban tugas, itu Ustadz terima. Namun lagi-lagi ya, untuk yang video masih Ustadz tunggu ya, Ustadz masih tunggu. Kenapa kok nggak saya nggak tahu apakah benar realitanya kalian sudah berdiskusi. Jadi diskusi itu tentang apa? Yang pertama kemarin saya sudah sampaikan ke kelompoknya Salis. Jadi yang pertama itu adalah membagi tugas terlebih dahulu. Siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, misalkan seperti itu. Selanjutnya kalian kerjakan masing-masing. Setelah itu ya setelah itu telepon, kemudian dibahas. Yang mengerjakan nomor 1 menerangkan pekerjaannya ke teman yang lain. Yang nomor 2 menerangkan kepada teman yang lain, teman kelompoknya. Nomor 3 juga begitu, nomor 4 juga begitu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada setuju itu tadi jawabannya dikumpulkan ya. Jadi ada proses di sana. Oke, alhamdulillah ini sudah 14 ya yang sudah masuk. Oke. Kita langsung saja kita mulai. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi ya. Materi bunga tunggal. Ya. Kelihatan ya? Sudah kelihatan layarnya? Kelihatan Ustaz. Oke, alhamdulillah. Kita mulai sekarang, kita membahas tentang bunga tunggal. Nah, di sini sama sumber yang Ustadz pakai adalah sumber dari buku sekolah elektronik ya. Jadi dari Kemendikbud. Ya. Bunga tunggal. Mungkin kata bunga tidak lagi asing dibuat Anda semua, atau ada beberapa kata yang asing. Kalau kita berbicara bunga, itu dalam sini aritmatika sosial yang dimaksud adalah apa? Bunga pada tabungan ya, atau pada pinjaman. Namun seringkali dalam kategori bunga ini itu lebih sering menunjukkan ke arah peminjaman ya. Yang sering terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita adalah bunga untuk peminjam. Jadi bunga itu nanti dibagi dua ya. Dikenakan, Ustadz aja ya, saya persingkat, dikenakan atau diberikan kepada peminjam ya, dikenakan oleh peminjam. Artinya yang melakukan pembayaran adalah peminjam. Jadi pembayaran oleh peminjam. Gitu. Nah,
Yang kedua itu adalah juga sama dikenakan pada peminjam, semua sama dikenakan peminjam, tapi di sini adalah penerimaan tambahan. Ini pembayaran, yang kedua adalah penerimaan. Loh, apa ini contohnya? Contohnya adalah yang pertama di sini ya, ini adalah bunga tabungan. Namun di sini adalah bunga pinjaman. Oke. Apa sih maksudnya itu bunga? Artinya ada suatu nilai tambah kepada modal yang dikeluarkan, ya. Jadi ada modal yang dikeluarkan atau ada modal yang dikeluarkan, kemudian ada tambahan rupiah, ya. Ada tambahan rupiah yang diberikan kepada modal tersebut. Mau dikenakan harus dikenakan yang harus dibayarkan oleh peminjam atau yang harus diterima oleh peminjam. Nah, yang sering kalian dengar ketika silakan nabung nanti supaya rejim nabung nanti pangkal apa? Kaya, kan gitu ya. Ya nabung karena uangnya nggak dipakai-pakai sehingga kan nanti numpuk banyak, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian begini Anda. Jadi kasusnya ini supaya kita dekat dengan kasus bunga itu ya, gini, bukan nyanyian yang lagi viral bunga itu ya. Ya, ini sebentar saya cek dulu videonya kalian. Oke, perhatikan. Oke. Nah, kita yang paling terngiang atau ketika kalian di SD adalah bunga, terkait bunga tabungan dulu yang saya bahas ya. Sebenarnya bunga itu ada kategori bunga tunggal, ada bunga majemuk. Namun yang diajarkan di SMP itu adalah bunga tunggal. Nanti kalau sudah di materi SMA akan menjumpai bunga majemuk. Ya. Jadi kalau ada kata bunga dalam soal di materi SMP yang dimaksud adalah bunga tunggal. Oke. Apa itu bunga tunggal? Ya, biasanya ada kata bunga, misalkan kita nabung ya dalam suatu tabungan, misalkan mau koperasi, jadi bisa melalui koperasi, bisa bisa juga melalui bank tertentu, ya. Kemudian kita melakukan tabungan, menabung. Nah, kemudian di sini setelah uang kita yang ditabung, uang itu mengendap, maka nanti akan ada bunga yang besarnya apa 1%, 2% dan seterusnya. Ya, 1%-nya per apa dulu? Biasanya di sini ada keterangan 1% apa per bulan, apa per tahun, ya. Jadi di sini ada satuan waktunya. Pemberian persen bunga itu terhadap satuan waktu, biasanya bulan atau tahun, ya, bisa tahun, ya, tahun. Nah sekarang kalau misalkan ini kalau kita menabung, kira-kira uangnya bertambah apa berkurang ya? Bertambah. Ya. Bertambah. Nah penambahan sehingga di sini jadinya yang harus diterima ya, jadi modal. Ya, akan ada modal, kita bahas dengan modal, akan ditambah dengan bunga. Ya, itu sama dengan sekarang kita sebutkan tabungan ya, nilai tabungannya. Nah, untuk yang kasus pertama, ya modal ditambah bunga sama dengan nilai tabungan kita, jumlah tabungan kita. Nah, ini untuk terkait bunga tabungan. Ya, artinya yang diterima. Artinya ini positif ya. Jadi menabung ke bank, kita yang menabung terus itu kegiatan yang positif. Jadi mengajarkan ke Anda nanti supaya tidak semua uang yang kita miliki
harus habis. Jadi sisanya misalkan ada uang 10.000. Ini kebetulan pandemi ya. 10.000-nya 5.000-nya dibuat jajan, 5.000-nya disimpan, ditabung. Begitu seterusnya. Lama-lama tidak terasa kita sudah punya uang yang bisa digunakan untuk keperluan kita, beli sepatu, beli tas, dan sebagainya. Yang problemnya adalah jika uang 10.000 waktu itu habis 10.000, habis 10.000, habis dan 10.000. Nah ini meskipun pandemi, saya Ustadz kira kalian juga bisa melakukan itu. Misalkan diberi uang jajan, nah, ini sebagai uang jajan. Jadi sisihkan, ya, boleh setengahnya, boleh seperempatnya. Yang penting ada proses ke sana, ya, melatih untuk menyisihkan uang. Nah, 7. Ya. Nah, B. Tidak, Ustaz. Oke ya. Nah, sekarang berarti begini. Misalkan kita kasih contoh dulu. Katakan tabungan awal Rp100.000, gitu ya. Kemudian bunganya katakan 1% per bulan. Bunganya 1% per bulan. Oke, berarti ketika sudah menabung 2 bulan, berapa uang tabungannya? Tabungan jika modal itu bertahan selama 5 bulan, kayak gitu. Nah, jadi berapa? Modal bunganya 1% per bulan. Uangnya ada berada di tabungan itu selama 5 bulan. Berapakah nilai tabungannya sekarang? Tak Ustadz di sini nuliskan ya. Ini tabungannya per bulan nabung 100.000. Ya. Berarti selama 5 bulan akan berapa? Berarti modalnya berapa kalau 5 bulan? Berarti 500. Ya enggak? Nah, kalau nabungnya per bulan 100.000, berarti 5 bulannya 500.000. Itu tabungannya saja. Nah, kalau bunganya sekarang 1% per bulan. Nah, ini kan continue, berarti 100, 1% per bulan. Jadi ngitungnya, Ananda ya, ini ngitungnya nanti adalah 1% dari yang ditabung. Bisa gitu. Atau ya, dari persen yang ditabung. 1% dari 100.000 berapa? 1% dari 100.000 ayo berapa? 1% itu berarti 1 per 100 dikali 100.000. Kan nolnya coret. Apa nih kelihatan? Rp1.000. Sehingga kalau 5 bulan berarti 5 dikali 1.000 hingga Rp5.000. Sehingga jadinya 505 ini. Ya. Jadinya 505.000. Nah, contoh seperti itu. Jadi pengenaannya ada penambahan terhadap bunganya. Ustadz kok kecil? Ya, ini tergantung dari bank ya, dari bank yang akan diberikan nanti persennya berapa. Tapi kalau biasanya, kalau pada tabungan yang kita lakukan, itu ya semakin besar modalnya, maka semakin besar bunga yang didapatkan. Ya. Nah, di sini juga Ustadz menjelaskan, wah nanti kenapa kok dalam Islam ya, dalam Islam itu mengharamkan riba ya. Riba itu bunga ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas kenapa kok riba itu haram. Nah, ini ada kaitannya dengan sini nanti. Peminjaman ketika dikenakan pada si peminjam yang harus membayar. Atau bahasanya hutang ya.
Jadi ada si A, ini melakukan peminjaman ke bank. Ya, jadi seperti ini. A melakukan peminjaman ke bank. Misalkan katakan sebesar 5 juta. Kita berlogika dulu ya, supaya nanti kalian bisa membayangkan. Nah, 5 juta. Kemudian ini yang dia ada di luar sana, itu katakan bunganya itu sebesar 24 ya, 24% per tahun. Jadi ada bunga 24% per tahun. Oke. Misalkan si A mau membayar ini ya, mau melunasi ya. Ini mau melunasi, membayar, otomatis mengangsur ya. Namanya meminjam pasti dia mengangsur dengan angsuran ya, dengan mengangsur, membayar dengan angsuran sebanyak, nah ini Ustadz beri contoh aja, misalkan 10 ya, 10 bulan. Nah, oke. Jadi bagaimana besar angsuran yang diberikan ya? Jadi tanda tanya adalah besar angsurannya berapa? Nah, oke. Sekarang Ustadz bahas dulu secara umum. Andaikan peminjaman itu tidak memberi bunga, ya, maka si A, ya, si A itu harus mengembalikan uang per bulan berapa? Ayo, angsurnya berapa? Jadi kalau misalkan tidak ada bunga, berarti si A harus mengembalikannya 5 juta juga, tidak ada tambahan, gitu ya? Oke? Halo? Iya, Ustaz. Ah, ya. Oke. Jadi si A kalau misalkan tidak ada bunga, 0, bunga 0%, maka si A akan mengembalikan sebesar 5 juta. Nah, kemudian bisa diangsur sebanyak 10 kali. 10 bulan itu sebanyak 10 kali. Nah, berarti ya akan dibagi berapa? Dibagi 10. Jadi per bulannya harus bayar berapa? Jadi misalkan di sini tanpa bunga, misalkan tanpa bunga, maka angsurannya itu sebesar 5 juta dibagi 10. Berarti berapa? 500.000 per bulan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan 24% berarti berapa? Ya, berarti berapa yang harus dibayarkan oleh si A? Nah, gitu ya. Nah, berapa kira-kira? Berarti kita harus cari dulu ya. Logika berpikirnya kita akan cari dulu berapa besar bunganya. Ya. Tapi kalau di sini sudah ada per tahun, karena ini bunga tunggal, kita bisa nyari per bulannya berapa. Ya, jadi dari bunga ini kita bisa nyari, ini kan per tahun, kita jadikan bunga per bulannya berapa. Akan dicari bunga per bulan. Begitu, nak. Nah, berarti berapa? Kalau bunga per tahunnya itu adalah 24%, berarti per bulannya 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? Halo? 12. Ya, 12. Sehingga 24% dibagi 12 hasilnya ini persen. Berapa nih hasilnya? 2.
Kalau Ustaz tanya dijawab ya. Ya, 24 dibagi 12 2%. Sehingga bunga per bulannya 2%. Nah, berapa nominalnya? Berarti nominalnya kita cari nih. Ya, kita cari 2% dari 500.000. Ya. 2% dari 500.000. Sorry, kok 500.000. 2% dari, ya betul, 2% dari 500.000. Jadi 2/100 dikali 500.000. Nah, berapa itu? Kita cek, coret, dicoret, ya, 5.000, 10.000, kan gitu ya. Ya. Kalau terhadap ini, kalau kita hitung harusnya bunganya adalah 10.000. Ya. Sehingga kalau misalkan 10 bulan yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam itu sebesar 100.000. Nah, logika kita seperti itu, ya. Namun dalam aplikasinya yang digunakan adalah seperti ini, ya. Nah, ya, bayangkan jadi 5 juta, ya. Kemudian di sini nanti menjadi, ya, kalau 5.000 ya, 5.000 kali 2 ya 10.000 dikali 10, maka jadi 100.000 yang dikenakan terhadap per bulannya. Tapi di sini bukan, ya, yang dimaksud adalah dikenakan terhadap modalnya, modal yang dipinjamkan, yaitu 5 juta. 1% dari 5 juta. 2% dari 5 juta berapa? Nanti ditambahkan dalam di situ. Ya. Nih, Ustadz kasih gambaran yang ini. Jadi perhitungan dalam realitanya ya, sehingga dipakai dalam pengajaran di sini harusnya seperti ini. Yang menurut biasanya Bank Syariah seperti ini. Ini yang menurut Ustadz yang tepat seperti ini. Meskipun sehingga tidak terlalu besar ya. Harus 10 bulan, anggapnya ini buat modal usaha, maka sesuai harus mengembalikan bunganya sekitar sekali 10, 1 juta ya. Nah, di sini atau juga bisa menghitungnya dengan seperti ini. Jadi bunga atau angsuran itu sama dengan bunga ditambah modal dibagi jumlah angsuran. Nah, berarti kita harus cari dulu nilai bunganya 24% dari 5 juta. Oke. Berarti coret berapa nih hasilnya? 24 kali 5 berapa, Nak? 24 kali 5, ayo. 120. Ya. 120. Kita tambah 0 berapa nih? 4. Berarti jadinya 1.200.000 bunganya. Ya. Berarti yang harus dikembalikan adalah, berarti uang yang harus dikembalikan oleh peminjam atau si A tadi adalah 1.200.000 ditambah 5 juta. Berapa itu, Nak, berarti, Nak? Nah, ini harus dibagi jumlah angsurannya, misalkan 10 tadi. 1.200.000 tambah 5 juta, jadinya 6.200.000, kan gitu ya? Oke. Kemudian dibagi 10. Berarti per bulannya harusnya 620. Gitu. Ya. 620. Nah, jadi kenapa kok seperti itu? Karena yang perhitungannya bunganya per tahun, tetap bunganya dihitung bunga per tahunnya, ya. Sehingga meskipun dia bayar, ini kan nanti kalau dikembalikan ya,
bunga yang harus dikembalikan adalah totalnya adalah 6.200.000. Gitu. Yang logikanya harusnya ya di sini harus berapa? Harusnya kalau kita hitung pakai yang awal tadi, nah di sini ini nanti sebesar 1 juta bunganya, sehingga yang harus dikembalikan adalah ya di hitungan awal tadi yang kita hitung itu sebesar 6 juta yang harus dikembalikan. Ada selisih 200.000. Ya, kenapa nih kok ada selisih, Ustaz? Kok bisa, Ustaz? Karena kita tadi ngitungnya kalau bunganya adalah 1.200.000 ya. 1.200.000. Kalau kita hitung bunganya saja kemudian kita bagi 10, ini kan nanti jadinya 120. Ya. Oke. Bunga yang harus dibayar adalah 1.200.000 sehingga suaranya ini. Padahal bunga ini besar ini nominal 1.200.000 itu untuk apa? Untuk 1 tahun. Bisa dipahami? Bingung Tad karena bicara uang Tad gitu ya. Nah, ini perlu juga sekaligus informasi buat Ananda ya tentang perbungaan. Di samping juga memang tuntutan kalian harus paham cara menghitung bunga, kemudian modal nanti, kemudian menghitung persentase bunga. Tapi kalian tahu, oh selisihnya saya cuma pinjam 5 juta tuh. Kemudian setahun itu saya harus kembalikan 6.200.000. Duh, besar berarti. Nah, gitu ya. Harusnya dikembalikan harus besar. Tadi kenapa kok ada selisih? Tadi di sini kok jadinya kembalikan 1 juta yang di awal, ini kok di sini kok jadinya 1.200.000, kok ada selisih 200.000. Selisih 200.000-nya jadi ini bunga setahun, meskipun dia bayarnya 10 bulan tetap kena bunga setahun ya, bunganya per tahun ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian buat perbedaannya, kalau yang alur yang pertama tadi, ya, alur yang pertama tadi adalah modalnya kita bagi dulu, ya, tadi 5 juta dibagi 10 dulu, maka ini kategori kalau dalam disebut uang pokok, uang utama yang harus dikembalikan, sebesar 500.000 per bulan, gitu. Kemudian karena bunganya adalah tadi 24% per tahun, maka ini harus dijadikan per bulan dulu. Ternyata per bulannya itu adalah 2%. Nah, ini bunga yang harus dibayarkan sebesar tadi berapa? 100.000 per bulan. Berarti kalau selama 10 bulan berarti harus membayar 1 juta. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan ya? Ini hanya meringkas ulang. Oke. Faktanya teori yang diberikan itu adalah yang ini, yang kedua. Jadi bunganya berapa? Tadi 1.200.000. Dicari dulu nilai bunganya ya. Nah, bunga ini 1 per tahun ditambah modalnya dibagi 10. Ustaz, enak hitungnya yang ini. Ya, enak hitungnya yang ini. Tapi yang harus dibayarkan ya besaran yang di bawah, yaitu selisih 200.000. Sehingga yang harus dikembalikan di sini adalah total yang di sini harus dikembalikan. Ada penekanan di sini. Ini 6 juta. Di sini harus dikembalikan adalah 6.200.000. Oke. Ya, jadi perhatikan di sini seyogyanya yang paling tepat yang diberikan katakan peminjaman ya atas kesepakatan bersama antara peminjam dengan yang memberi pinjaman, maka yang masih real, masih lebih mendekati bagus adalah ini. Meskipun sebenarnya tidak, dalam agama kita, dalam Islam
apa untuk dihindari melakukan pinjaman atau melakukan riba ya. Kita mengambil misalkan, makanya kalau pinjam itu misalkan tidak ya, jadi apa adanya saja. Nah, kita sekarang masuk ke teorinya. Ini sebagai pengantar, jadi kalian sudah dapat informasi tentang bunga itu tadi. Yang pertama, dikenakan tambahan kepada peminjam yang harus diterima. Yang kedua, yang harus dibayarkan ya, atau tabungan dengan pinjaman, gitu aja bahasa kita. Sekarang kita lihat di sini. Nah, oke ya. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran. Dengan besar tiap angsuran adalah 100.000 per 6 bulan. Oke. Paham dari maksud kata-kata ini? Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta. Ya, bisa dikatakan modal yang diberikan ya, selama 6 bulan. Minjamnya selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran. Dengan besar tiap angsuran 100.000 rupiah per 6 bulan. Paham maksudnya di sini? Jadi di sini maksudnya kasus 1 itu bunganya langsung dalam bentuk rupiah, dirupiahkan, bukan dalam bentuk persen. Sedangkan kasus 2, kita perhatikan, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta selama 6 bulan dengan bunga 20% per tahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran, yaitu selama 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran dengan besar tiap angsuran. Nah, ini yang tadi Ustadz bahas, yang bagian 2, modal ditambah bunga di bagian 6. Ya, sedangkan ini nilainya sudah ditentukan. Pokoknya 100.000 harus ada tambahan bunga, misalkan 10.000. Jadi langsung ditentukan dalam bentuk nominal. Penyajian yang kedua adalah bentuk persen. Ya. Jadi pemberiannya ada dua tipe. Diberikan langsung nominalnya, jadi kita nggak perlu nyari 1.200.000-nya di sini, tapi langsung dikasihkan nominalnya. Tapi kalau disajikan kasus 2, kita harus cari dulu nominal bunganya. Ya. Oke ya, ini sama, ini juga sama, ini sudah bisa kita bahas. Bunga sama dengan 1/12 dari bunga yang diberikan. Karena bunga yang diberikan adalah bunga per tahun. Tadi kita kasih contoh. Oh, berarti per bulannya berapa? Bunga per bulannya berarti bunga persennya ya dikali jumlah bulan ini. 1/12 itu adalah jumlah bulan. Ini kan bunga per tahun. Berarti per bulan dibagi 12 dikali dengan modalnya. Sehingga ini pakai yang di sini. Bunganya adalah nanti 100.000. Ya, 100.000 ya. Betul. Oke. Jadi dari teori ini ada kata persen. Kemudian menjadi kata kuncinya apa lagi? Ustadz geser ke kiri. Jadi yang Ustadz bahas tadi, pengantar tadi, itu yang pertama nanti jika diketahui bunga per tahun ya, dari bunga per tahun ini bisa kita rubah menjadi bunga per bulan. Berarti berapa? Berarti ini sama dengan ya, misalkan ini Ustadz simbolkan dengan B kecil, yang ini dengan B besar, misalnya begitu. Maka ini jadinya 1/12 dikali B kecil. Ya. Nah, itu persen ya. Bisa di sini kasih tambahin di sini persen bunga per tahun, persen bunga per bulan. Nah, kemudian kalau ditanya nilainya, nilai bunganya ya,
Berarti nilai bunganya berapa? Berarti tinggal kita cari aja. Misalkan NB, nilai bunga per tahun ini ya. Bisa dengan ya P dikali M. Nilai bunga per tahun. Kalau nilai bunga per bulan, NB, nilai bunga per bulan, itu sama dengan 1/12 dikali B kecil dikali M. Nah, itu catatannya. Nah, di sini kalian jangan menghafalkan rumus ya. Sekali lagi Ustadz, untuk aritmatika sosial, kalian jangan menghafalkan rumus. Oh, B kecil itu dikali dibagi 12. Jangan. Tapi logikanya kalian dapatkan terlebih dahulu. Ya, logikanya dapatkan terlebih dahulu. Kemudian yang dipakai, kita sesuai dengan yang di sini adalah modal ditambah bunga. Kemudian nanti dibagi 10. Ya, dibagi jumlah angsurannya. Ya, kemudian untuk melakukan pembayaran berarti modalnya Oke. Ya. Modalnya berapa ditambah bunganya berapa dibagi jumlah angsurannya. Jumlah angsuran itu sama dengan besar angsuran. Angsuran per bulan. Nah, sudah dapat logikanya Anda semua? Jadi kalau misalkan itu terlalu abstrak di kalian, terlalu ya apa yang membayangkannya sulit, jadi gunakan aja dengan uang kecil ya 10.000. Jadi seperti main kayak monopoli, main bank-bankan ketika mungkin SD ya. Nah, ini mungkin cewek-cewek ya, putra-putri mungkin pernah bermain bank-bankan ya. Biasa ada uang-uangan toh waktu kita SD. Nah, itu misalkan kasih contoh 10.000 saja. 10.000 ya. Misalkan nanti salah satu bertindak sebagai bank ya. Kamu harus kembalikan kalau pinjamnya sampai lama, maka harus kembalikan sekian. Nah, gitu. Faktanya kalau di lapangan ya, kalau pinjam ke teman kadang ya tidak perlu ada bunga, enaknya seperti itu. Nah, karena teman pasti mesti punya sisi manusiawinya, itu kasihan. Oh ya, teman saya lagi nggak, misalkan contohnya kalau di sekolah biasanya lupa tidak membawa uang saku ya, tapi itu boleh ya, bolehlah, daripada lapar sakit ya, habis pinjam ke temannya kalau temannya ada. Oke, itu salah satu aplikasinya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada lagi yang namanya diskon pajak. Nah, ini sama sebetulnya. Kalau diskon yaitu bukan jadi tambahan, jadi harga awal berkurang ya. Harga awal berkurang. Sama saja sebetulnya. Jadi ada penambahan. Sama seperti konsepnya tabungan, yang melakukan tabungan, misalnya 100.000 nanti dapat bunga sekian. Nah, kalau potongan itu bedanya harga awal itu lebih besar daripada harga potongan. Saya kasih contoh misalkan untuk kasus, Ustaz nggak bahas rumus-rumusnya karena takut kalian nanti malah terkesan menghafal rumus ya. Untuk aritmatika sosial jangan menghafalkan rumus. Nanti punyang nanti kalian kalau menghafalkan rumus. Nah, kalau diskon ini gimana? Nah, ini biasanya yang dicari-cari ketika Ramadan ya. Ramadan menjelang akhir tahun biasanya dicari-cari di GM, ya di KDS dan sebagainya, di mall-mall ya. Jadi diskon itu misalkan kita punya harga awalnya misalkan 100.000 gitu. Ini misalkan celana, ada celana 100.000 ya, baju katakan ya. Nah, itu baju 1 PCS. Kemudian ternyata di akhir tahun dia dapat diskon. Ini ada pemberian diskon. Udah tulisannya bisa diskon. Berapa misalkan? Misalkan 50%.
Oh, diskon 50%, berarti nilainya berapa? 50, setengahnya 50.000. Sehingga karena sudah dapat diskon, ini berarti dikurangi. Harga awalnya dikurangi dengan nilai diskonnya. Ya, ini jadi nilai diskon. Nah, di diskon 50.000. Berarti harga diskonnya ya, atau harga setelah diskon. Kalau ini nilai diskonnya, Ustadz di sini tulisnya harga diskon. Harga setelah didiskon, itu maksud Ustadz ya. Itu berarti 100.000 dikurangi 50.000. Berapa? Ya 50.000. Oke, jadi perbedaannya, kalau tadi tabungan, kita nabung, kita dikasih tambahan, ya, sehingga nilai yang kita tabungkan itu bertambah. Kemudian kalau diskon, biasanya pada jual beli, yang biasanya terjadi pada mall-mall ya, di akhir tahun atau promo-promo dan sebagainya, itu ada bahasa diskon. Sehingga harga awalnya itu berkurang setelah ada potongan tadi, diskon atau potongan. Bisa disebut diskon, bisa disebut potongan. Ya, potongan harga ya. Nah, oke. Kemudian kalau pajak gimana? Kalau pajak wajib hukumnya ya. Buat semua warga negara wajib membayar pajak. Apa saja contohnya? Kok wajib ini sebenarnya? Pajak. Ya. Jadi pajak itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh warga negara. Apa saja biasanya? Ya, ini biasanya contohnya rokok, ya. Kemudian ada sekarang pajak apa lagi? Pajak bumi, ya, bumi tanah itu. Ya. Kemudian nanti ada pajak pendapatan. Nah, dan seterusnya. Nah, ada pajak pengusaha dan sebagainya. Nah, ini pajak-pajak harus dibayarkan. Artinya ini apa? Ini sebetulnya kegunaannya. Jadi nanti misalkan, enak kok kita bayar ke pemerintah. Ini kadang salah diartikan oleh beberapa pemikir ya, atau dari netizen-netizen di luar di sana. Jadi pajak itu bisa kita katakan adalah dari rakyat untuk rakyat. Jadi diakumulasi oleh negara. Jadi pajak semua. Kenapa tadi warga negara wajib membayar pajak? Membayar pajak dihimpun oleh negara, dijadikan satu oleh negara, kemudian disebarkan lagi kepada masyarakat dengan bentuk bantuan-bantuan, ya, dengan bentuk bantuan-bantuan kepada yang layak mendapatkan, ya. Diberikan lagi kepada masyarakat dengan bentuk fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu kegunaan dari pajak. Sehingga kalau dari alur pajak, supaya nanti tidak diplesetkan ya oleh netizen-netizen di luar tuh. Jadi pajak itu dari masyarakat untuk dikelola oleh pemerintah, dikembalikan ke masyarakat. Nah, ini kegunaannya. Ya, kegunaan untuk apa aja? Kita pasrahkan dengan pemerintah yang memimpin. Oh, ya jelas kita pasti kita lihat ada fasilitas umum, dibuatkan fasilitas umum, ya, jalan, perbaikan jalan, itu salah satu dari mana uangnya? Ya dari kita, dari pajak warga negara. Oke, itu sebagai informasi. Jadi nanti ketika kalian 10 tahun lagi harus wajib pajak ya. Nah, oke. Kemudian berarti pajak ini apa? Jadi yang harus dibayarkan. Jadi ini, dan bukan seperti yang pinjaman ya, ini hanya membayar misalkan dari pendapatan. Jadi hanya bunganya saja yang dibayarkan. Bisa ambil contoh misalkan pendapatan. Ya. Pendapatan kalau diakumulasi, ini aturannya ya, sesuai dengan kantor perpajakan Indonesia ya. Jadi misalkan diakumulasi 1 tahun, ternyata penghasilan kita itu bisa sampai 100 juta. Gitu. Maka ada pajak pendapatan.
Pajak gaji itu sebesar 2,5%. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan ajaran agama ya. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, sisihkan 2,5% untuk haknya orang lain. Bisa anak yatim, bisa kaum duafa, bisa orang sepuh, usia lanjut, ya, jumbo, dan lain-lain. Yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam agama ini sudah sesuai. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini juga jangan berarti saya sudah masuk ke 25% pajak untuk pemerintah. Jangan ya. Jadi ada sendiri untuk begitu untuk secara agama kita ya, sedekah infaknya harus ada minimal 2,5. Nah, gitu. Jadi pendapatan misalkan 100 juta. Jadi 100 juta dari 2,5%. Ya, 2,5% itu berarti 25/10 dikali 100 juta. Kira-kira berapa ini? Nah, kita bantu menghitung aja ya. Kalian boleh membayangkan. Satu. Ya. Jadinya berapa nih? 2,5. 2.500.000. Ini 100 juta ya. Itu 2, 3, 4, 5. Selesai berapa nih? 100 ya. 2,5%-nya berapa? 25 juta. Kok 25 juta? 1/4%. 2,5% itu ya 2.500.000 ya. Nah, jadi nggak begitu besar. Ya. Nah, ini yang harus dibayarkan selama setahun. Kecil ini daripada nilai 100 jutanya ya. Ini kalau misalkan kita bahas terlalu besar angkanya, kita perkecil 100.000 aja lah, 100.000. Maka di sini 100.000 kan gitu ya. Maka nanti ini dicoret terus, maka nanti jadinya sisa 0,4 25,04. 2,5% kok 25/10. Mohon maaf ya, keliru ya Ustadz ya. 25/1000. Nah, ya. 25/1000, maka ini coret 0,3 terus. Ya. Betul, berarti 2.500. Gitu. Ya. 2.500. Kalau 100.000. Kalau 100 juta berarti 2.500.000. Nah, itu sangat kecil pajak yang harus kita bayarkan kepada pemerintah. Tapi sepertinya kalau di bawah itu tidak membayar. Jadi ada kebijakan kalau gaji akumulasi 1 tahun di bawah 100 juta, maka tidak perlu membayar pajak, hanya perlu melaporkan saja. Nah, jadi ada seperti itu. Tapi dalam agama ya wajib hukumnya mengeluarkan 2,5% dari pendapatan atau dari apa yang kita miliki dalam bentuk sedekah amal jariah. Kemana saja? Ya itu ada 7 ya. Nanti dibahas di topik yang lain. Silakan ditanyakan dulu. Jadi asik ya kita sebenarnya membahas ini karena berdekatan dengan kita. Cuma sekali lagi soal yang diberikan itu pasti rata-rata tentang pinjaman sekian, pinjam sekian. Nah, itu seakan-akan nanti menjadi mindset di Ananda semua. Ya, jangan termindset nanti, oh ya melakukan pinjaman ini, melakukan pinjaman ini. Nah, ini pajak UMKM, ya. Sama ini hanya suatu narasi saja ya, suatu soal. Penting loginya kalian dapat. Kalau tadi pinjaman ataupun tabungan, kalau tabungan nilainya tambah dan dikenakan kepada yang dapat adalah peminjam. Kemudian kalau misalkan melakukan peminjaman, maka harus dibayarkan oleh peminjam. Ya, harus dikeluarkan oleh peminjam. Kemudian kalau pajak harus dikeluarkan oleh yang punya, atau di sini bisa disebut bisa pajak rokok, bumi, pendapatan atau pengusaha ya. Dalam topik yang di sini pasti dibahas tentang pengusaha. Ya, pajak penghasilan. Ini sini pajak penghasilan. Nah,
Kalau pajak penghasilan berarti dari totalnya omsetnya dikali dengan persen pajaknya berapa persen. Kemudian tinggal dikurangi. Ya. Ya, ini contohnya terkait pajak. Halo? Ini Ya, Ustaz. ya. Silakan kalau ditanyakan. Ini teknis saja, Ustaz. Contoh misalkan nih, kita masuk ke contoh yang pajak. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari 1.000 mangkok dengan harga satu mangkoknya 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak yang harus dibayar, Pak, dalam 1 bulan? Ini kok pajak ya? Kok jadinya pajak? Ini nggak nyambung ya. Berapa diskon yang dikeluarkan ya? Ya, jadi berapa diskon yang dikeluarkan? Jadi hitungannya, kalau 10.000 satu mangkok, 1.000 mangkok jadinya berapa, nak? Berapa? 10 juta. Ya. Jadi harusnya yang didapatkan Pak Agus itu 10 juta. Namun Pak Agus ngasih diskon 10% per mangkoknya. Berarti 10% dari 10.000 berapa? 10% dari 10.000 berapa? Ya, berapa Ariel? 9.000. 10%-nya 10%-nya 1.000. 10% ya. Diskonnya 10% dari 10.000. Itu adalah 1.000. Berarti harga baksonya menjadi harga bakso diskon ya, kita belum 9.000. ya 9.000. Sehingga ini kalau dikalikan ya, kalau dikalikan 1.000 nanti dapatnya 9. Kalau kondisi awalnya adalah 10 juta tanpa diskon itu. Berarti setelah diskon nanti berapa? 9 juta yang didapat. Ya. Kemudian di sini ini ada ternyata ini berapa pajak yang harus dibayarkan dari nilai omset. Ini ada informasi ya. Di atas sudah diberikan pajak itu 1% dari omset yang didapat. Nah, berarti omset yang dihitung bukan 10 jutanya ya, tapi 9 jutanya. Kenapa seperti itu? Ya karena yang didapat oleh Pak Agus Bakso itu sebesar 9 juta. Maka pajak yang dikenakan adalah yang diterima Pak Agus, bukan 10 jutanya. Ya, berarti 1% dari 9 juta. Berapa 1%-nya? 90.000. Ya. Bukan 900.000, Ustaz. 1%, Ariel. Kalau 10%, 900.000. Oh iya. Ya. Jadi 1%-nya pajaknya penghasilannya adalah 90.000. Kecil apa kecil? Kecil ya kalau dibandingkan 9 juta. Ya, kalau ada pajak. Jadi ketika nanti kalian menjadi pengusaha ada pajak, ya tidak perlu apa namanya? Tidak perlu khawatir ya. Hal itu niatkan sebagai sedekah. Insya Allah nanti gantinya lebih besar. Nah, sambil masuk ke sisi kehidupannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini omset sehari ini ya 99 juta. Oke, dikurangi ya. Di sini fokusnya di sini tadi. Omset sebulannya berarti ini sehari ta. Informasi per hari. Oh iya, setiap hari ya. Setiap harinya 9 juta. Kemudian berarti ini adalah omsetnya ini 1%-nya per hari kan gitu. Bisa kita buat gitu. Berarti kalau 30 hari
Berarti sama dengan 30 dikali 90.000. Yaitu 2.700.000. Ya, sama. Kalau yang ini semuanya diakumulasi dulu. Omset sebulannya 270 juta. Kemudian pajak omset sebulan dikali tarif pajak per bulannya 1%. Sehingga 2.700.000. Jadi Pak Agus harus membayar 2.700.000. Dari yang didapatkan 270 juta. Kecil ya. Nah, kecil. Nah, dari sini kalian sudah dapat apa itu pajak dan penghasilan. Itu uang yang didapatkan ya, atau omset yang didapatkan diakumulasi dengan waktu tertentu yang diminta oleh pajak. Ada yang per hari, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Tapi kalau pada pemerintah biasanya per tahun ya, untuk penghasilan. Nah, oke, silakan ditanyakan dulu. Kalau ada yang ditanyakan dulu, nak. Ustadz sambil ngecas, silakan ditanyakan kalau ada. Nah, ayo silakan kalau ada yang ditanyakan. Aniko, Salis, Olivino, Aiko, Elfareta, Maulidia, Dinda, Raffi, Aril, Jihan. Tidak. Tidak ada. Jelas kah? Jelas Ustaz. Ya. Jelas sudah. Ya. Oke. Kalau sudah jelas, ini sisa waktu setengah jam kita. Nah, segini. Silakan sekarang Ustadz kasih contoh cara yang Ustadz maksud kemarin terkait diskusi secara online itu. Nah, silakan sekarang nyalakan dulu videonya masing-masing. Ya, oke. Oke. Sudah dinyalakan? Ya, Salis, hidupkan juga Salis. Aril, kemudian Davino, ya, kemudian Elfareta, kemudian Maulidia. Oke, ya. Jadi langkah pertama, the first untuk ketika melakukan diskusi daring di kelompok, yang pertama adalah ya kan, tugas ada sudah diberikan portofolio berupa tugas tadi itu, ada tugas yang kemarin ya. Itu dibagi dulu. Misalkan soalnya cuma ada 3, orangnya ada 4, ya, boleh dibagi. Kerjakan. Jadi statement pertama, jadi kita misalkan nih sudah melakukan video call. Hai teman-teman, bisa begitu. Hai teman-teman, kita ada tugas portofolio yang diberikan oleh Ustadz Darwin. Ada 3 soal. Kemudian kita akan bagi terlebih dahulu untuk mengerjakan masing-masing soal itu terlebih dahulu. Misalkan nomor 1 Aril, nomor 2 Jihan, nomor 3 misalkan Dinda Larasati, misalkan begitu ya. Oke, kita sepakat, suruh milih dulu lah, antar teman memilih. Oke dah, saya nomor 1, oke dah, nomor 2, nomor 3. Oke, yang pastinya kan nanti ada merebut soal biasanya. Enggak, aku saja nomor 1 dan sebagainya. Artinya ada suatu diskusi di sana. Menerima enggak pembagian soal nomor 1, nomor 2, nomor 3? Oke, sudah dibagi. Oke, sudah. Kita matikan dulu ya. Nanti kita call lagi, kita video call lagi untuk membahas materinya. Jadi matikan videonya, kalian kerjakan sudah menurut pembagian masing-masing. Siapa yang dapat nomor 1, siapa yang dapat nomor 2, dan siapa yang dapat nomor 3.
Oke. Setelah selesai kan akan menyamakan dulu apakah sudah selesai semua apa belum. Misal tanya, Anda Daril sudah? Atau misalnya bahasa teman ya, pakai bahasa teman. Aril sudah enggak nomor 1? Sudah dikerjakan, selesai. Belum nih ada kesulitan, masih sulitnya di mana? Itu enggak apa-apa via WA diskusinya. Nanti misalkan ada yang bantu kerjakan. Oke. Setelah itu misalkan dari 1, 2, 3 tadi sudah selesai semua mengerjakannya. Kemudian video call lagi. Nah, apa tujuan video call lagi? Video call lagi jadi gantian menerangkan. Jadi Aril menjelaskan punyanya Aril. Nah, apa yang dikerjakan? Ini soalnya seperti ini dan saya mengerjakannya seperti ini. Apakah teman-teman setuju? Jadi ditanyakan pada teman yang lain. Ada dari sisi yang berbagi informasi. Kemudian diganti dengan yang kedua. Yang mengerjakan nomor 2 siapa? Misalkan Jihan. Maka Jihan menerangkan apa yang dikerjakan oleh Jihan di nomor 2 itu. Dibacakan soalnya ini. Maka jawabannya seperti ini. Atau kalian menerangkan. Boleh juga menerangkan. Ya, menggunakan pulpen gitu ditulisan juga boleh. Kemudian yang nomor 3. Oke, ganti nomor 3 siapa yang menerangkan. Begitu seterusnya. Lah, di situ kan sebetulnya ada sisi, Ustadz yakin ada sisi yang mungkin teman kalian di nomor 3 nggak paham. Maka itu dijelaskan. Jadi bukan hanya untuk menyalin gitu. Jadi ada proses di sana. Lah kalau sudah selesai semua, oke, kita sepakat ya. Ini yang kita bahas itu yang kita akan kumpulkan. Iya wes, oke. Kalau misalkan iya, oke, siapa yang mau menulis? Atau kita nulis satu-satu, kemudian nanti kita kirim jadi satu filenya. Oke, nanti kumpulkan ke saya biar saya jadikan satu, saya kirim ke Ustadz Darwin, misalkan seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Nah, ketika diskusi yang tadi itu, 2 kali diskusi tadi itu, yang pertama pembagian soalnya atau pembagian tugasnya, yang kedua adalah waktu menjelaskan, record penjelasan. Nah, setelah itu udah dikumpulkan. Ya, kemarin sama Nak Salis, sama Nak Aril ya, itu sama Nak Davino juga itu sudah kita lakukan. Kemudian Jumat mau sudah Ustadz arahkan juga, itu sudah bisa harusnya untuk mengumpulkan tugasnya. Ya. Seperti itu. Kenapa Ustadz masih mempertahankan ini? Nah, ya salah satunya yang Ustadz jelaskan tadi kemarin itu, ya, sangat perlu untuk menciptakan sisi kritisnya Anda semua. Jadi, kritis itu Ustadz sudah jelaskan ya. Kritis itu apa? Kritis itu adalah kita memberi masukan dan kita sudah melakukan. Enggak ada seperti itu, kita beri arahannya. Tapi kalau hanya sebagai apa namanya? Tapi banyak yang disalahartikan sekarang. Kritik itu hanya sekedar ngomong tapi nggak tahu apa namanya, nyelah ya. Jadi kritik itu beda dengan nyelah ya. Kritik itu berbeda dengan nyelah. Oke. Begitu. Sudah mengerti apa yang harus dikerjakan ketika ada tugas kelompok? Ayo kita coba lagi untuk menyelesaikan tugas yang kemarin dengan sistem yang tadi itu ya. Silakan di record. Kalau memang tidak ada suaranya nanti pakai record biasa itu loh, pakai recording biasa. Nanti dikirim aja sama Ustadz. Biar Ustadz nanti yang nata. Tidak ada suaranya dan videonya ya. Menurut Ustadz itu bukan hal yang sulit ya. Nah, sekarang zaman ini kita harus menyesuaikan juga. Artinya bukan jadi alasan ketika Ustadz ini daring sulit untuk diskusinya, Ustadz ini daring sulit untuk ini. Semua bisa asalkan kita mau mengawali dari kata belajar. Ya, kita mau belajar. Sehingga nilai moralnya adalah kita hidup itu untuk belajar. Belajar lebih baik, belajar lebih baik, belajar lebih baik, belajar lebih baik, belajar lebih baik. Jatuh itu biasa. Ya. Tapi kita harus bangkit, belajar lagi, dan belajar lagi. Itu pesannya. Oke, silakan ditanyakan, Nak.
Hari ini nggak ada tugas, masih tugas yang kemarin saja diselesaikan. Ya. Ariel oke, Dinda oke, Salis, Najwa, Aiko. Oke ya, paham maksudnya Ustadz ya. Jadi ini mungkin gini mungkin. Tuh kok anu ya. Ini karena Ustadz juga mau mendengar apa yang disampaikan oleh siswa. Mungkin begini pemikiran kalian, pemikiran Ananda begini. Duh kok ribet banget ya mau ngerjakan tugasnya. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Kan mungkin ada ya. Saya yakin ada yang seperti itu berpikirnya. Tapi Ustadz yakin kalian akan merasakan efeknya. Memang nggak dekat ya, tapi setelah beberapa tahun. Jadi karakter kalian bisa terbentuk dari situ. Kalau cuma nyalin lagi gitu ya, kerjakan, terus kumpulkan gitu. Dengan metode-metode yang berbeda. Ustadz melakukan dengan metode yang berbeda. Coba dilakukan. Untuk mengawali memang sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ya, kalau kita tidak merubah, siapa yang harus merubah kan gitu? Ya, contohnya apa? Ada tempat sampah di depan, nggak ada yang mau ada sampah di depan, nggak ada yang mau ngambil taruh di tempat sampah. Sampai berapa hari pun ya tetap sampah itu di situ, ya nggak? Bayangkan nih, di rumah kalian ada sampah, terus gitu ya, dibuang sembarangan. Sebenarnya beberapa hari tidak ada yang memasukkan ke tempat sampah. Kira-kira sampah itu berpindah apa tetap di situ? Berpindah tempat, tapi nggak masuk tempat sampah. Gitu. Itu ya. Bisa dipahami? Nah. Jangan-jangan saya tinggal. Saya nggak ada tinggal tidur kan sama kalian? Enggak, Ustadz. Tidak, Ustadz. Ya. Tidak, Ustadz. Oke. Mungkin seperti itu. Gunakan waktu kalian untuk belajar sebanyak-banyaknya, beraktivitas sebanyak-banyaknya, ya. Karena masa muda, ya, kan kategori kalian sudah mau dewasa, akil balik. Masa muda tidak bisa terulang kembali. Nah, artinya momentum lakukan dengan hal yang baik karena waktu yang berlalu di belakang kita itu sudah tidak akan bisa kita ulangi lagi. Dan depannya, hari esok kita masih nggak tahu masih ada apa tidak. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Gatot, usia tidak ada yang tahu panjangnya di mana. Sehingga apa yang hari ini kita akan lakukan, kita lakukan dengan baik. Kita melakukan seakan-akan besok kita tidak ada, sehingga kita akan melakukan amal baik sebaik-baiknya pada hari ini, sehingga apa yang kita lakukan menjadi aktivitas yang insya Allah menjadi ibadah dan menjadi berkualitas dalam amal ibadah kita, seperti itu. Sama-sama belajar, Ustadz juga belajar ya, sampai ketika umur sudah di ujung, sudah wafat, baru di situ Ustadz sudah berhenti belajar. Begitu juga Ananda. Jadi jangan bilang, oh ya Ustadz ini nggak belajar juga. Enggak, sama, Ustadz juga belajar. Belajar lebih baik, belajar lebih baik, belajar lagi lebih baik, belajar lebih baik. Bisa jadi Ustadz besok meniru dari Ananda ya, ada akhlaknya lebih baik daripada Ustadz. Ustadz juga belajar dari kalian. Sama. Itu ya. Itu kok Ustadz belajar kepada yang lebih kecil? Nah, ingat kepada kisah Nabi, paman Nabi ya, belajar ke Nabi ya. Jadi tidak ada masalah yang tua belajar kepada yang muda, tidak ada yang masalah selama itu baik gitu ya. Tapi secara adab sebagai yang muda dan diajarkan oleh Rasul, tata bahasa kita kepada yang lebih tua harus sopan, harus santun, harus tawadu, harus nurut dan sebagainya. Oke. Begitu ya. Oke, materi kita sudah selesai untuk bunga tunggal.
bunga tunggal selesai. Kemudian tugas yang kemarin Ananda, Ustadz tunggu ya untuk kerjasamanya. Tugas itu akan berhasil kalau kita semua bekerja sama dengan baik. Dan pembelajaran itu akan berhasil ketika guru dan muridnya bekerja sama dengan baik. Gurunya semangat, Ananda tidur, ya bertepuk sebelah tangan dong gitu. Tapi kalau kita sama-sama semangat, insya Allah kita akan dapatkan kualitas yang baik secara bersama-sama. Oke, Ustadz akhiri. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi pembelajaran buat kita bersama, ya, menjadi ibadah kita bersama. Semoga Allah selalu meridhoi aktivitas kita, memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita kalian utamanya. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang lain kemana? Nggak ada suaranya. Oke, see you next time. Terima kasih yang sudah hadir. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih.